Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ferdi Sarkosi dan saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengenalan pemrograman menggunakan bahasa Python. Di video ini, kita akan belajar mulai dari apa itu pemrograman, alat yang digunakan, sampai contoh coding sederhana, dan di akhir kita akan membuat jam digital dengan tampilan visual. Video ini cocok untuk pemula yang belum pernah belajar coding sama sekali. Pertama-tama, apa itu pemrograman? Pemrograman adalah proses memberikan instruksi atau perintah kepada komputer agar komputer melakukan suatu tugas sesuai dengan keinginan kita. Komputer sebenarnya tidak berpikir seperti layaknya manusia. Komputer hanya bisa menjalankan perintah yang kita tulis menggunakan bahasa pemrograman. Oleh karena itu, bahasa pemrograman berfungsi sebagai alat komunikasi antara manusia dan komputer. Contoh hasil dari pemrograman adalah website, aplikasi, game, dan berbagai sistem digital lainnya. Pada video ini, saya menggunakan bahasa pemrograman Python karena Python memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dipahami oleh pemula. Untuk membuat program menggunakan Python, kita membutuhkan beberapa alat. Yang pertama adalah Python itu sendiri, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk menulis perintah. Yang kedua adalah Visual Studio Code atau bisa disebut VS Code, yaitu aplikasi untuk menulis dan menjalankan kode pemrograman. Di VS Code, file Python biasanya memiliki ekstensi .py. Contohnya adalah file bernama main.py. Setelah menulis kode program, bisa dijalankan langsung melalui VS Code. Pertama, ada print. Perintah print digunakan menampilkan hasil atau teks ke layar. Print biasanya digunakan untuk menampilkan pesan, menampilkan nilai, variabel, atau mengecek apakah pemrograman berjalan dengan benar. Tanpa perintah print, kita tidak bisa melihat hasil dari pemrograman yang kita buat. Di sini saya akan memberikan contohnya. Pertama, seperti tadi, kita buat dulu ekstensi Python-nya. Langsung kita run. Oke. Baiklah, saya akan memberikan contoh print tadi ya. Caranya, kalian hanya perlu mengetik print nah, di saat di sini kalian bebas mengetik apa. Contohnya hello semua, hello Python. Kita run. Nah, di sini akan tertulis hello Python. Dan yang kedua ialah string. String adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks. String ditulis menggunakan tanda petik, baik petik 1 maupun petik 2. String biasanya digunakan untuk menyimpan nama, pesan, atau informasi berbentuk tulisan. Saya akan memberikan contohnya juga untuk string.
Langsung saja kita run. Nah, oh sorry, saya harusnya ini tadi berikan tanda 2 titik ke atas. Nah, baru kita run. Nah, dia akan menimbul di sini. Oke, ketiga itu adalah variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data di dalam program. Data yang disimpan di variabel dapat digunakan kembali kapan saja selama program berjalan. Contohnya, kita bisa menyimpan nama, umur, dan atau nilai ke dalam variabel. Untuk contoh coding variabel seperti ini. Langsung saja kita run. Nah, dia akan seperti ini, umurnya seperti yang ini. Oke, selanjutnya input. Input digunakan untuk menerima data pengguna. Dengan input, program menjadi interaktif karena pengguna bisa memasukkan data sendiri melalui keyboard. Untuk input, dia seperti ini. Komanya harus di luar halo ya. Oke. Nah, disinilah kita akan menginputnya. Itu tadi karena nama jadi salah, maaf, ini saya ada yang salah. Oke, kita ulang. Nah, oke, karena nama kita masukkan nama saya. Jadi dia akan seperti ini, halo Ferdi. Itu adalah input. Dan selanjutnya adalah integer dan float. Integer adalah tipe data berupa angka bulat, sedangkan float adalah tipe data berupa angka desimal. Kedua tipe data ini biasanya digunakan dalam perhitungan matematika di dalam program. Dan untuk integer dan data, dia seperti ini. Ini adalah integer, dan ini adalah float.
Ini dia contohnya. Sekarang adalah boolean. Boolean adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Boolean biasanya digunakan dalam pengambilan keputusan atau logika pemrograman. Dan untuk boolean, ini adalah contohnya ya. Ini adalah contoh boolean. Oke, berikutnya adalah operator. Operator digunakan untuk melakukan operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perbandingan, dan logika. Operator membantu program dalam memproses data yang ada. Baiklah, apa itu if, elif, dan else? If, elif, dan else digunakan untuk membuat percabangan atau pengambilan keputusan dengan percabangan. Programan dapat menjalankan perintah yang berbeda tergantung pada kondisi tertentu. Dan untuk contohnya seperti ini. Jadi nilai 80 if nilai sama dengan 90 print nilai kamu A elif nilai kelima print B else C. Jadi nilai kamu adalah B. Oke, kita akan lanjut lagi. Berikutnya yaitu will loop. Perulangan will dan for. Perulangan digunakan untuk menjalankan perintah yang sama secara berulang. Will digunakan ketika perulangan bergantung pada kondisi. For digunakan ketika perulangan memiliki jumlah tertentu. Contohnya seperti yang pertama, ini will dulu ya. Angka
print angka. Nah, ini adalah contoh perulangan wheel. Waktunya kita akan contoh ke perulangan loop. Kita tidak apa di bawahnya saja. Kita akan perulangan for loop. Salah, loop itu perulangan. For in range print I. Langsung saja kita run. Ini tadi perulangan will, dan ini adalah perulangan for. Oke, mungkin itu. Oke, selanjutnya kita bakal lanjut ke list, tuple, set, dan dictionary. Struktur data digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. List bersifat fleksibel dan bisa diubah. Tuple mirip dengan list tapi tidak bisa diubah. Set digunakan untuk menyimpan data unik. Dictionary menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan pool. Untuk contoh pertama, kita akan membuat contoh list. Ini contoh list. Buah sama dengan apel, pisang, mangga, print buah, print buah, kita klik satu. Ini dia, satu adalah apel. Kalau kita ke dua adalah mangga. Kalau kita ke satu adalah pisang. Ini sama seperti mau membuat contoh daftar menu. Nanti bisa kita print, pilih pesanan. Contohnya boleh seperti itu. Oke, berikutnya ialah tuple. Warna, merah, biru, hijau, print warna. Ini yang warna. Oke, selanjutnya ke set. Angka 1, 2, 3, print
angka. Ini adalah set. Berikutnya ialah dictionary atau ditch. Dictionary. Mahasiswa. Nama. Verdi, koma, umur, dua puluh. Mohon maaf, ada yang kurang. Print mahasiswa. Nama. Langsung saja kita print. Langsung timbul di bawah. Itu adalah dictionary, set, tuple, dan list. Oke, berikutnya kita akan masuk ke len, type, dan range. Len digunakan untuk mengetahui jumlah data, type digunakan untuk mengetahui tipe data suatu variabel, range digunakan untuk menghasilkan urutan angka, biasanya dipakai dalam perulangan. Dan untuk contohnya seperti ini. Pertama, len, print len buah. Sepertinya gara-gara saya hapus tadi, jadi lennya tidak bisa berjalan. Intinya itu berhubungan. Oke lah, kita lanjut saja ke type. Print ini saya memberi contoh saja karena kalau di run tidak bisa. Contohnya seperti ini, mereka berdua, angka bulat, print type nama. Oke, langsung ke range.
Ini ada lens dan ini ada range. Kita run lagi ya. Ini tidak bisa tadi, dan ini frame ininya, range. Coba kita hapus untuk ini, kita jalankan. Nah, untuk range sama seperti yang tadi, dia itu berulang atau loop. Oke, berikutnya kita masuk ke function atau def. Function adalah kumpulan perintah yang bisa digunakan kembali dengan Dengan function, kode menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Contoh function seperti ini, def atau positif apa. Print sama ini, dia akan menyapa. Ini adalah contoh def. Oke, mungkin segitu. Baiklah, sebagai contoh penerapan semua materi tadi, kita membuat jam digital dengan tampilan visual. Dengan tampilan visual menggunakan Python, jam ini menampilkan waktu secara real time dan terus diperbarui setiap detik. Di dalam program ini kita menggunakan variabel, function, perulang, dan modul. Ini membuktikan bahwa dari dasar-dasar pemrograman kita sudah bisa membuat aplikasi visual sederhana. Baiklah, saya akan memulai. Pertama, kita masukkan import printer. Saya akan mengetiknya dulu dan nanti saya akan menjelaskan. Supaya tidak lama, kita skip saja. Oke, sudah saya ketikkan. Baiklah, saya akan menjelaskannya sekarang. Import modul. Import trigger ASTK, import time. Import artinya kita mengambil fitur dari luar agar bisa dipakai di program kita. Kinter adalah library bawaan Python untuk membuat tampilan visual atau GUI seperti Windows, tombol, dan teks. ASTK digunakan supaya penulisannya lebih singkat. Time adalah modul untuk mengambil waktu asli dari sistem komputer. Tanpa modul ini, kita tidak bisa membuat jendela visual. Kita tidak bisa menampilkan jam real time. Membuat window utama. tk.tk buka kurung, membuat jendela aplikasi baru. Title dalam kurung, memberi judul di bagian atas window. Geometri 400 x 200, mengatur ukuran window 400 pixel lebar dan 200 pixel tinggi. Konfigur BG Black, mengatur warna background menjadi hitam. Di tahap ini, aplikasi yang punya jendela tapi masih kosong
Membuat label teks jam digital. Label digunakan untuk menampilkan teks Windows, berarti label ini berada dalam Windows utama. Font Arial, jenis font 48, ukuran font besar agar jelas. Bold, teks tebal. Background disamakan dengan Windows agar terlihat rapi. Foreground adalah warna teks shine agar terlihat futuristik. Text Expander menampilkan label di tengah jendela secara otomatis. Function update jam. Dev update jam. Kita membuat function agar kode bisa dipakai berulang. Time string time. HMS. H adalah jam 20 atau hour 24 jam. M adalah menit dan S adalah second atau detik. Oke, saya akan ngeranyah dan melihatkan contohnya. Seperti ini contohnya. Ini sekarang sedang jam 1, hampir jam 2 pagi. Label jam config sekarang mengubah teks label menjadi waktu terbaru. After 1000 update jam. 1000 milidetik sama dengan 1 detik. Artinya, panggil function ini lagi setelah 1 detik. Inilah pengganti while true di GUI agar aplikasi tidak freeze. Menjalankan program. Update jam memulai jam pertama kali. Main loop menjaga aplikasi tetap hidup. Tanpa main loop, window akan langsung tertutup. Kesimpulannya, pemrograman adalah keterampilan penting yang memungkinkan kita membuat berbagai aplikasi digital. Dengan memahami dasar-dasar seperti variabel, logika, dan perulangan, kita bisa mengembangkan program yang lebih kompleks. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.